Halo teman-teman semua, balik lagi di Data Saham Elm Channel. Hari ini midday ya, di tanggal 10 Februari 2026, hari Selasa. Kita lihat pergerakan IHSG kali ini, hari ini gitu, menghijau. Hari ini midday-nya di closing sesi 1 itu di positif 1,26% atau di 8.132. Untuk saham-saham dari berbagai sektor, teknologi, energi, basic industry, infrastructure, transport, health, dan semuanya, dan cyclical, finance, itu hampir semuanya positif ya. Alhamdulillahnya ditutup sesi 1 ini dengan positif. Lalu kita mau lihat untuk broker activity-nya. Ini masih paling banyak. Kalau ini kan midday tidak terlalu ini ya, tidak terlihat banget. Jadi yang paling banyak itu masih di XL atau retail dengan transaksi total value-nya 3,2 T. Lalu ada asing AK, CC, BUMN, ZP, YP, YU itu asing, MG domestik, PD, XC ini semuanya domestik ya. Jadi nanti kita lihat aja totalnya gimana di akhir hari. Lalu ada top gainer siang ini ada di FAS, FPNI, IFSH, Link, Alka, Pegun, NDX, Indi. Ya lo, jadi ya saham-saham mungkin saham-saham dengan market cap yang kecil ya. Kita juga ada net foreign buy meeting-nya. Di sini yang paling banyak dibeli ternyata Bank Mandiri, Medco, BBKP, BKSL, CDIA, KOL, WIRG, DDKHH, DOH, TINS, BBTN, HMSP, SMGR, BBYB, Pak Telkom, Unilever, Cepro, Isat, Oasa. Oke, ini untuk top 20 foreign buy. Lalu ada top foreign sell midday. Ada Bumi, Goto, Dewa, Bufa, BP, Real, Bull, Energy, MPC, BMA, Tru, Buka, BBCA, Mina, BBRI, Adaro, Zata, Raja, Antam. Nah, tapi bisa dilihat sih sebenarnya asing memang mungkin sell ya hari ini, tapi untuk saham-saham ini sepertinya sih masih positif nih. Kita bisa lihat nih tadi sedikit mungkin muncul di running trade gitu. Untuk Bumi sendiri, coba tadi Bumi itu paling banyak di sell sama asing. Untuk Bumi harga hari ini tuh di 6,19 gitu. Jadi masih positif. Jadi mungkin banyak retail yang membeli gitu nih. Ini untuk Bumi di 5%, Bufa, Dewa 4%, RLCU ini saham-saham yang trending ya. Mina 1%, BCA nggak bergerak nih. Antam 1,29, Pani 11%, Pani udah 10.975 harganya, Adaro 2,82, CDIA, Arci, BMRI 1,50. Ini mungkin yang banyak yang beli asing kali ya, karena tadi net foreign buy-nya banyaknya asing gitu. Nah, nanti kita lihat ya untuk saham-saham lain kayak gimana. Oke, ada berita baru yaitu BI akan menemui FTSE pada Senin pekan depan. FTSE Russell mendukung reformasi pasar modal yang sedang direncanakan oleh BI dan OJK serta menekankan pentingnya untuk memastikan implementasi reformasi tersebut sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Jadi tadinya tuh memang ada isu kalau FTSE ini juga wanti-wanti ini sama IHSG gitu ya. Cuman ternyata untuk masih dalam pertemuan gitu, masih dalam perembukan. Semoga ini menjadi suatu secercah harapan ya untuk IHSG gitu. Oke, ini ada dari emiten Pipa. Emiten Pipa ini kemarin terkait dengan kasus saham gorengan yang Bareskrim Polri yang adanya penggerbekan atau kunjungan dari Bareskrim ke Shinhan Sekuritas ya. Jadi Direktur Multi Makmur Lemindo atau Pipa, Noprian Fadli mengatakan bahwa pihaknya berencana mengganti nama dan logo perusahaan serta menyiapkan aksi korporasi berupa right issue pada pertengahan 2026 guna ekspansi usaha ke sektor migas. Bisnis melaporkan bahwa upaya rebranding tersebut muncul di tengah masuknya nama perseroan dalam kasus IPO yang tidak layak yang kemarin rame ya gitu kan. Direktur Utama Pipa pada Senin hari kemarin mengklarifikasi bahwa Perseroan saat ini sudah tidak memiliki afiliasi dengan pimpinan Pipa saat kasus tersebut menjadi perhatian penegak hukum.
Nah, perseroan sendiri sebenarnya udah diakuisisi oleh PT Morris Capital pada akhir 2025. Jadi waktu Pipa ini memang sempat rame karena diakuisisi sama Morris Capital. Gadang-gadang akan menjadi saham yang multi-bagger karena akuisisi ini. Tapi memang nggak seheboh. Jadi karena akuisisinya itu berjalannya lama banget, masih news terus gitu ya, maksudnya belum realisasinya, jadi ya gitu, sahamnya naik turun dan pada akhirnya mereka kesangkut kasus IPO yang tidak layak kemarin, yang di IPO yang di underwriterkan oleh Shinhan Securities, jadinya harganya makin turun gitu. Nah, ini dari emiten energi yaitu Elsa. Elsa catat pertumbuhan volume penyaluran bahan bakar kenaikannya 29% year on year selama 2025. Elsa mengumumkan bahwa dari segmen bisnis dan distribusi dan logistik, energi mencatatkan pertumbuhan volume penyaluran bahan bakar sebesar 29% kenaikannya year on year dan memperoleh 42 proyek baru selama 2025. Elsa memperluas jarak internasional melalui ekspansi OCTG di Aljazair serta terlibat dalam proyek survei seismik 3D di perairan Songkhla, Thailand. Selain itu, pada segmen bisnis oilfield service, perseroan telah menuntaskan proyek di 5 sumur HWU 150K di wilayah kerja Pertamina EP Cepu selama 2025. Di segmen bisnis Epcom, Elsa telah merampungkan proyek EPC Booster Pump dengan lebih cepat dari jadwal dan serta mengamankan kontrak baru di lingkungan grup Pertamina. Adapun bisnis data dan warehouse management, Elsa mengelola 253 kontrak aktif dengan tingkat utilisasi aset mencapai 95% selama 2025. Jadi Elsa ini bagus banget ya teman-teman. Mungkin ini salah satu saham energi yang bagus. Kenaikannya juga lumayan nih, sebelum di bulan Januari itu bagus juga tuh. Kenaikannya di bulan Januari sempat juga all time high sebelum ada serangan MSCI. Mungkin saham yang layak nih buat dikoleksi gitu ya. Jadi Elsa ini kinerjanya bagus banget selama 2025 gitu. Nanti kita lihat ya laporan keuangannya kalau udah keluar. Lalu mungkin ini yang ditunggu-tunggu, semoga terjadi katanya, bahkan ada berita kalau BI akan buka peluang kembali tampilkan kode broker secara real time. Jadi kalau sekarang itu kode broker yang misalnya beli saham ini, beli saham itu, katakanlah saya Antam, Elsa atau apa, itu akan ditampilkan itu setelah akhir perdagangan. Nah, kalau zaman dulu itu real time gitu. Jadi para investor atau retail udah tahu gitu broker mana yang beli, broker mana yang beli saham ini. Nah, cuman karena waktu itu peraturannya berubah, jadi kode brokernya tidak diperlihatkan saat perdagangan gitu, dan rencananya akan kembali dibuka lagi. Itu akan sangat memudahkan kita buat analisa harga, terutama kita bisa lihat outflow and inflow-nya gitu ya. Jadi ini sangat menggembirakan kalau memang ini, dan ini mendukung transparansi juga sih informasi untuk pemegang saham agar lebih jelas bagi publik. Nggak hanya kita retail, tapi pastinya juga investor-investor lain, mungkin investor asing ataupun ya owner-owner juga gitu. Lalu ada dari berita dari Pegas yang melaporkan bahwa penjualan gas itu minus 2%, lebih rendah dari target. Jadi tidak sesuai dengan harapan, jadi lebih rendah gitu. Secara year on year performance-nya bisa dilihat targetnya kalau untuk gas trading itu lebih kecil ya, lebih kan di 2025 ini sebenarnya targetnya segini 873 sampai 98, realisasinya adalah minus 4% sampai minus 13%. Untuk transmisi masih positif, upstream masih positif ya untuk 2025. 2024 masih lebih bagus. Jadi volume gas trading volume komposisinya year to date Desember 2025 itu yang paling banyak adalah power, lalu diikuti chemical, ceramic, food, glass, fabricated metal. Untuk ini untuk sampai gas. Ada juga berita dari BBTN yang mencatatkan laba bersih naik 16% year on year, melampaui ekspektasi. BBTN ini sebenarnya salah satu bank yang secara fundamental bagus, dividen juga sangat bagus sebenarnya. Cuman yaitu harganya itu nggak terlalu ini ya, kalau misalnya ya maksudnya nggak terlalu sering naik, tapi turun juga ya kadang turun gitu. Jadi kalau BBTN ini sebenarnya bank yang aman lah, sama seperti Mandiri, BRI gitu. Dan secara kinerja dilihat dari 2025 juga bagus ya. Catatan laba bersih sebesar 1,2 triliun pada Q4 yang ternyata plus 30% year on year dan plus 101% quarter on quarter. Jadi bagus banget ya sebenarnya, melampaui ekspektasi setara
109% estimasi 2025 konsensus gitu. Nah, tapi untuk 2026 sebenarnya BBTN memperkirakan cost of credit dan COF cost of fund-nya menurun, sementara itu pertumbuhan kredit ditargetkan tetap kuat setidaknya hingga kuartal pertama ya setelah 2026, setelah resesi 2025 yang jauh melampaui guidance awal. Oke teman-teman, mungkin nanti kita bakal lanjut lagi untuk video closingan tanggal hari ini. Oke teman-teman semua, sekarang udah di jam closing ya, udah closing nih, sekarang udah jam 6 sore. Masih di tanggal 10 Februari 2026. Kita lihat di sini IHSG closingnya hijau di 8.131 atau naik 1,24% dari closing kemarin. Dan kita bisa lihat ya di sektor-sektor semuanya positif. Ya secara average ya kita positif, finance, properti di rata-rata di positif 1% sih gitu. Terus yuk kita lihat dulu untuk harga komoditi sore ini. Nah teman-teman, untuk harga komoditas sampai 10 Februari ya, ini kebetulan kita lihat dulu mungkin di crude oil sampai jam segini masih di positif 0,09%, lalu coal 0,13, ini di closingnya 9 Februari. Gas mungkin lagi nggak terlalu bagus. Lalu kita lihat emas minus tapi tipis, sama dengan silver juga. Biasanya emas dan silver itu ya beriringan lah ya. Kalau habis itu mungkin kita bisa lihat timah. Nah ini menarik nih, timah lagi naik lagi 5,09%. Lalu craft pulp ini minus 0,57 dan nikel minus 0,1%. Kita lihat timah. Beberapa hari lalu timah enggak sih, bulan lalu ya di ATH. Terus sekarang sepertinya sih menuju reversal ya, mau naik lagi gitu. Tapi kita lihat nanti mungkin pergerakan saham timah di Indonesia, kita mau lihat ya. Nah kalau timah 1 bulan ini menurun, 1 minggu ini sempat mengalami penurunan, lalu naik lagi, dan kalau hari ini sih ditutupnya di 4,35% nih saham TINS ya. Untuk secara keseluruhan sebenarnya 5 tahun ini saham TINS ini lagi all time high di tahun 2026 di Januari kemarin berarti ya, karena kita lihat juga harga timah itu lagi all time high di Januari kemarin. Berarti seiring nih dengan harga saham timah gitu. Untuk aktivitas broker hari ini, nah di hari ini kan TINS ditutup 6% nih. Mungkin sejalan juga dengan kenaikan harga timah ya. Jadi trennya naik, apalagi di closingnya ternyata 5%. Sentimen jangka pendeknya juga jadi bagus. Disertai juga dengan akumulasi dari asing nih di AK beli itu average-nya 3.300, BUMN CC 3.300 juga, jadi ya rata-rata 3.350 nih bandar-bandar nih pada beli ya, baik itu BUMN asing maupun domestik gitu. Ada juga yang jual ini juga BNI Sekuritas di 3.345 asing, terus ya, rata-rata jualnya di 3.320-an mungkin ya. Nah cuman ini masih oke banget sebenarnya nih kalau mengikuti harga timah. Nanti mungkin kita bisa lihat lagi besok gimana pergerakan komoditas timah ya. Untuk emas sendiri gimana? Kalau emas karena hari ini kalau tadi dilihat sih sampai jam segini itu tipis ya minusnya, dan ternyata salah satu emiten emas nih Antam juga harganya tidak positif, tidak negatif, namun dari broker ada action lebih ke distribusi. Dari asing mulai jualan, mungkin mereka take profit di 3.910 atau 3.120 rata-rata, tapi asing juga yang beli dan domestik. Mungkin setelah kemarin mereka akumulasi, mereka udah mulai take profit ya. Dan sekarang orang-orang yang pegang barang nggak lebih banyak sih dari yang jual ya, tapi yang jual hari ini lumayan banyak nih asingnya. Value-nya 32 billion, sementara yang beli yang paling tinggi 23 gitu. Mungkin ya kayaknya sih besok masih akan akumulasi deh kayaknya. Nah, kita lihat aja sih besok, tergantung juga sentimen dengan harga komoditas emas, karena ya itu juga pengaruh sentimen jangka pendeknya.
Nah, untuk salah satu emiten bank yaitu BBTN. Jadi tadi mungkin siang BBTN kita udah bahas, sempat ada berita kalau BBTN ini beyond expectation ya dari segi labanya. Nah, ternyata benar nih, sejalan juga dengan pergerakan harga sahamnya. Kalau misalnya walaupun secara IPS-nya belum keluar ya sebenarnya. Ini dia nih, laba 2025 di atas ekspektasi, ternyata pengaruh nih ke bandar-bandar asing yang ternyata koleksi nih. Jadi mungkin kayaknya besok masih akan terus berlanjut deh kayaknya kelihatannya ya. Nih beberapa domestik dan asing, ada yang jual, retail juga jual, BUMN jual, tapi diakumulasi nih sama asing yang besar-besar nih, AKZP, BK, DR gitu, GR. Ini domestik AZ, MG. Jadi ini sentimen yang baik ya ketika ada berita yang baik itu, kalau misalnya ternyata memang harganya itu keuntungannya itu di atas rata-rata gitu. Nah, untuk top broker sendiri itu yang paling top hari ini ada Stockbit, biasa berarti retail lebih banyak beli nih, kalau di totalin ya average-nya lebih banyak kita beli. AK asing ini lebih banyak jual, CC BUMN lebih banyak jual juga, asing semuanya jualan sih. Sementara ini retail nih, Indo Premier, itu Semesta, Indofest, semua pada akumulasi. Jadi semangat ya Faburi membeli, BNI juga, BCA jual. Jadi ya ini paling banyak sih sebenarnya retail sih, tapi ya berarti kita masih ada nih tekanan-tekanan jual asing yang mungkin kita harus hadapi ya. Dan kita masih menunggu berita selanjutnya tentang FTSE, Russell, MSCI, Moody's. Semoga nggak bikin IHSG bergejolak lagi ya, tapi memang masih sangat bergejolak kalau sekarang gitu. Cuman untuk saham-saham yang sekarang ada gitu ya, pastinya owner juga merasa perlu ngeboost nih sahamnya, karena kan seminggu atau ya kurang lebih hampir 2 minggu ini udah berkurang banyak banget gitu. Jadi pastinya mereka akan berusaha juga buat menaikkan harga sahamnya biar balik lagi gitu. Oke, mungkin kita mau lihat sedikit saham-saham Konglo. Ini saham Papi Prayogo Pangestu hari ini CDIA yang paling tinggi ya di 7,65. Rata-rata semua saham Papi ini lagi buyback sampai bulan Mei. Jadi mungkin banyak juga retail yang memanfaatkan event atau momen ini. Oh iya, ada satu saham yang menarik, sebenarnya udah lama banget. Jadi dari sebelum trading halt ini saham Elsa menarik banget. Dari fundamental udah pasti ya bagus ya Elsa. Terus ini, tapi memang dulu kemarin beberapa bulan ya kayaknya lebih ke sideways sih. Kita lihat ya chartnya yuk sama-sama. Nah, jadi Elsa ini 3 bulan ke belakang, selama 3 bulan ini kayaknya lebih banyak sideways ya. Year to date-nya pun lebih kayak sideways year to date 1 tahun nih ya segini-gini aja gitu, lebih sideways 500 sekian, 550, 520. Tapi 1 bulan ke belakang ini, lebih tepatnya mungkin akhir Januari, pergerakannya lumayan strong, lumayan kuat nih untuk pergerakannya. Jadi sebelum trading halt itu Elsa itu udah menguat ya. Dan waktu trading halt itu Elsa itu nggak terjun terlalu jatuh gitu ketika lagi market crash. Dan hari ini bahkan Elsa ditutup di 7% kalau nggak salah, 7,64% gitu, di 775, benar-benar all time high. Nah, ini mungkin kalau dari laporan keuangan 2025 Elsa, karena belum keluar Q4-nya, sampai Q3 yang ini kira-kira sih mungkin hampir mirip ya sama 2024, tapi kalau dibandingin tahun-tahun sebelumnya itu mengalami peningkatan. Ini fundamentalnya Elsa 5% ini di tahun 2025 untuk bagi dividen tahun buku 2024 5%. Berarti kalau EPS-nya ibaratnya sama pun nantinya dengan tahunannya dengan 2024, yang kemungkinan Elsa akan bagi ya sama, nggak beda jauh 5% juga gitu. Ini saham yang bagus sih untuk dari sentimen juga bagus. Jadi mungkin bisa dikolek untuk jangka panjang kali ya gitu. Tapi dilihat lagi deh, kita pasti analisa lagi, nggak cuma dari
laporan keuangan. Bisa dilihat juga dari mungkin laporan keuangan bulanannya seperti apa, keuntungannya sekarang, isunya juga. Mungkin kalau yang bisa analisa secara chart gitu boleh juga gitu. Oke teman-teman semua, sampai di sini data saham Elem Channel tanggal 10 Februari 2026, dan nantikan lagi update IHSG serta news dan juga laporan keuangan di tanggal 11 besok dan seterusnya. Kalau kamu suka video ini, like video ini, share dan komen, serta nyalakan notifikasi kamu untuk tahu video-video baru dari kita. See you on the next video, bye-bye!